Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Wisata Ilahi. Hari ini kita akan membahas kisah dakwah Rasulullah kepada para raja. Ya, Perjanjian Hudaybiyah memberikan babak baru bagi dakwah Rasulullah yang di kemudian hari memberikan pengaruh sangat luar biasa bagi perkembangan dakwah Islam. Ada dua hal utama yang Rasulullah lakukan setelah perjanjian tersebut. Yang pertama adalah mengirim surat dakwah kepada raja-raja. Yang kedua adalah operasi militer. Nah, di akhir tahun ke-6 Hijriah, setelah pulang dari perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah SAW bermaksud memperluas dakwanya dengan mengirim surat kepada raja-raja yang berisi dakwah kepada Islam. Karena ada informasi bahwa surat-surat kepada para raja hanya akan mereka terima jika ada stempelnya. Maka Rasulullah SAW membuat stempel dari cincin perak yang terukir Muhammad Rasulullah. Lalu beliau memilih para sahabatnya yang berpengalaman untuk membawa misi tersebut. Di antara raja-raja yang dikirim surat oleh Rasulullah adalah Raja Najasyi, Raja Habasyah dari Ethiopia. Kepala raja ini Rasulullah mengutus sahabatnya Amr bin Umayyah Ad-Damri. Rasulullah mengirim surat yang berisi ajaran tauhid kepada Allah dan keimanan terhadap Nabi Isa alaihissalam sebagai seorang nabi dan rasul yang merupakan putra Maria. Raja Najasyi menerima surat tersebut dengan positif dan menyatakan masuk Islam. Pada tahun ke-9 Hijriah, Raja Najasyi meninggal dunia. Rasulullah SAW menyatakan dukanya dan melakukan sholat gaib untuknya. Lalu yang kedua adalah Raja Muqawqis, itu penguasa Mesir. Untuk membawa surat ini, Rasulullah SAW memilih Hatib bin Abi Balta'ah. Dalam surat tersebut, Rasulullah mendakwakan Islam kepadanya, seraya beliau mengutip firman Allah Ta'ala yang berbunyi, "Hai ahli kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri." Surat Al-Imran. Raja Muqawqis menerima utusan Rasulullah dengan baik, bahkan terjadi dialog di antara keduanya. Akhirnya, beliau membalas surat Rasulullah dan mengirim hadiah berupa keledai dan dua budak wanita, Maria dan Sirin. Namun demikian, beliau tidak menyatakan masuk Islam. Maria diambil Rasulullah sebagai budak dan digaulinya, darinya lahirlah seorang anak yang bernama Ibrahim. Yang ketiga adalah Raja Kisra, penguasa Persia. Untuk menunaikan tugas ini, Rasulullah SAW mengutus Abdullah bin Khuzafa As-Sahmi. Setibanya surat tersebut di tangan Raja Kisra dan dibacanya dengan penuh kesombongan, langsung dirobeknya sebagai tanda penolakan terhadap seruan Rasulullah. Ketika hal tersebut disampaikan kepada Rasulullah, beliau pun berdoa, semoga Allah robek atau hancurkan kerajaannya. Benar saja, tidak berapa lama kemudian terjadi kudeta yang dilakukan oleh anaknya sendiri, Shirawai bin Kisra. Ia membunuh bapaknya dan kemudian dia duduk di singgasana tersebut. Yang keempat, kepada Raja Heraklius, penguasa Romawi. Untuk membawa surat ini, Rasulullah SAW mengutus Dihya bin Khalifah Al-Kalbi. Ketika itu Heraklius memanggil Abu Sufyan yang saat itu sedang membawa kafilah dagangnya di Syam, dan terjadilah dialog panjang antara kedua orang tersebut tentang jati diri Rasulullah dan ajaran yang dibawa. Dari dialog tersebut tampak bahwa Rasulullah SAW dan ajarannya adalah sebagaimana yang telah diketahui orang-orang ahli kitab lewat ramalan-ramalan yang termaktub dalam kitab-kitab mereka. Bahkan dari dialog tersebut pengaruhnya dirasakan oleh Abu Sufyan, sehingga mengantarkannya untuk masuk Islam suatu saat. Akibat dari surat Rasulullah, Raja Heraklius memberikan kepada Dihya sejumlah uang dan kain sebagai hadiah kepada Rasulullah SAW. Demikian seterusnya, Rasulullah SAW mengirim utusannya untuk membawa suratnya kepada raja-raja lainnya sebagai bentuk dakwah Rasulullah SAW kepada mereka.
Di antara mereka ada yang masuk Islam dan ada yang tetap kafir. Akan tetapi yang terpenting adalah bahwa orang-orang kafir telah mengenal Rasulullah SAW dan dakwah beliau telah sampai kepada mereka. Nah, itu adalah bagaimana dakwah Rasulullah melalui surat yang dikirim oleh utusan kepada para raja-raja. Ada yang menerimanya dengan baik, ada yang menerimanya dengan sopan, bahkan sampai masuk Islam atau memberikan hadiah, dan ada juga yang merobeknya langsung. Sehingga Rasulullah pun mendoakan agar kerajaan itu dirobek atau dihancurkan oleh Allah pada suatu saat nanti. Dan itu terjadi kepada kerajaan Persia. Bagaimana anak raja malah menyingkirkan atau kudeta kepada bapaknya sendiri dan dibunuhnya, sehingga sang anak bisa menjadi seorang raja. Ya, semoga kita semuanya bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.